motivasi belajar, menghargai guru dan teman kelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Yang kedua yaitu tingkatan ranah afektif. Tingkatan ranah afektif ada 5, yaitu receiving attending. Receiving attending yaitu semacam kepekaan dalam menerima rangsangan, stimulus dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, gejala, situasi, dan lain-lain. Yang kedua, responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. Hal ini mencakup ketepatan, reaksi, perasaan, kepuasan dalam menjawab stimulus dari luar yang datang kepada dirinya. Yang ketiga, yaitu following atau penilaian, yakni berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. Dalam evaluasi ini termasuk di dalamnya kesediaan menerima nilai, latar belakang, dan pengalaman untuk menerima nilai dan kesepakatan terhadap nilai tersebut. Yang keempat yaitu organisasi, yakni pengembangan nilai dengan nilai lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang termasuk ke dalam organisasi ialah konsep tentang nilai dan organisasi sistem nilai. Yang kelima yaitu karakteristik nilai atau internalisasi nilai. Karakteristik nilai atau internalisasi nilai yaitu keterpaduan antara semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya peserta didik. Kita lanjut poin yang ketiga yaitu karakteristik ranah afektif. Ada beberapa perilaku ranah afektif sebagaimana yang dikemukakan oleh Mimin Haryati, yaitu diantaranya sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Sikap adalah suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang positif, kemudian melalui penguatan serta menerima informasi tersebut. Yang kedua yaitu minat. Minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan, perhatian, dan pencapaian. Hal penting pada minat adalah intensitasnya. Secara umum, minat termasuk karakteristik afektif yang memiliki intensitas tinggi. Yang ketiga yaitu konsep diri. Konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki, target, arah, dan intensitas konsep diri pada dasarnya seperti ranah afektif yang lain. Dinyatakan dalam suatu daerah kontinum, yaitu mulai dari rendah sampai tinggi. Yang keempat yaitu nilai. Nilai merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Selanjutnya dijelaskan bahwa sikap mengacu pada suatu organisasi sejumlah keyakinan sekitar objek spesifik atau situasi. Yang terakhir yaitu moral. Moral berkaitan dengan akhlak, tingkah laku, susila, ciri-ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar dari suatu tindakan terhadap orang lain. Moral juga sering dikaitkan dengan keyakinan agama seseorang, yaitu keyakinan akan perbuatan dosa atau pahala. Lanjut poin yang keempat yaitu penilaian atau evaluasi merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan
data yang diinginkan oleh guru atau seorang pendidik. Berdasarkan data tersebut, kemudian dicoba untuk membuat keputusan. Maksudnya, penilaian merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara kesinambungan, bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau menutup dari suatu program pendidikan tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan selama program pendidikan berlangsung dan pada akhir program pendidikan setelah program itu dianggap selesai. Sudah tentu informasi atau data yang dikumpulkan itu haruslah data yang sesuai dan mendukung tujuan penilaian yang direncanakan sebelumnya. Penilaian yang merupakan kegiatan yang sistematis. Dalam penilaian ada dua teknik yang dapat digunakan, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Sedangkan teknik non-tes yaitu bisa digunakan untuk semua ranah yang ingin dinilai, mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Penilaian afektif dapat disebut juga dengan penilaian sifat. Selanjutnya yaitu 1. Pengukuran ranah afektif. Seperti yang sekilas dijelaskan di atas, bahwa teknik yang digunakan untuk menilai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Tes dapat diberikan secara lisan atau menuntut jawaban secara lisan, dan tes tulisan atau menuntut jawaban secara tulisan. Dan ada tes tindakan, menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan. Sedangkan non-tes sebagai alat penilaian mencakup observasi, kuesioner, wawancara, skala, sosiometri, studi kasus, dan lain-lain. Sehubungan dengan ranah afektif, maka akan dijelaskan beberapa model atau alat penilaian non-tes yang dapat digunakan dalam menilai ranah afektif ini. Di antaranya adalah observasi, wawancara, kuesioner atau angket, dan skala. Yaitu observasi atau pengamatan. Observasi ialah model atau metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi untuk menilai proses belajar mengajar dapat dilaksanakan oleh guru di kelas saat siswa melakukan kegiatan belajar. Observasi dapat dipakai untuk menilai minat, sikap, dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri siswa. Wawancara atau interview. Sebagai model penilaian, wawancara dapat digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar. Kelebihan wawancara ialah bisa kontak langsung dengan siswa, sehingga dapat mengungkapkan jawaban secara lebih bebas dan mendalam. Lebih dari itu, hubungan dapat dibina dengan baik, sehingga siswa bebas mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dengan mempergunakan kuesioner, guru dapat melakukan penilaian terhadap sejumlah siswa sekaligus. Yang terakhir yaitu skala sikap. Skala sikap digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap objek tertentu. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni mendukung atau positif, menolak atau negatif, dan netral. Sikap pada hakikatnya adalah
kecenderungan berperilaku pada seseorang. Sikap juga dapat diartikan reaksi seseorang terhadap suatu stimulus yang datang kepada dirinya. Skala sikap yang dapat digunakan dalam menilai ranah afektif adalah skala Likert, skala pilihan ganda, skala Thurston, skala beda semantik atau semantik diferensial, dan pengukuran minat. Skala Likert. Skala ini disusun dalam bentuk suatu pertanyaan dan diikuti oleh 5 respons yang menunjukkan tingkatan. Misalnya, SS sangat setuju, S setuju, TB tidak berpendapat, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Skala pilihan ganda. Skala ini bentuknya seperti soal bentuk pilihan ganda, yaitu suatu pertanyaan yang diikuti oleh sejumlah alternatif pendapat. Skala Thurston. Skala Thurston merupakan skala yang mirip dengan skala Likert karena merupakan suatu instrumen yang jawabannya merupakan tingkatan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau A, B, C, D, E, F, G. Selanjutnya, skala beda semantik atau semantik diferensial. Instrumen yang disusun oleh Osgood dan kawan-kawan ini mengukur konsep-konsep untuk 3 dimensi. Kategori-kategori yang ada diukur dalam kategori baik, tidak baik, kuat, lemah, dan cepat, lambat, atau aktif, pasif, atau dapat juga berguna, tidak berguna. Yang terakhir yaitu pengukuran minat. 2. Sikap dan objek sikap yang perlu dinilai. Dalam kegiatan pembelajaran, penilaian terhadap sikap selain bermanfaat untuk mengetahui faktor-faktor psikologis atau kejiwaan pada seorang peserta didik yang mempengaruhi pembelajaran, berguna juga sebagai feedback atau umpan balik pengembangan pembelajaran baik itu bagi seorang peserta didik maupun pendidik. Secara umum, penilaian sikap dalam berbagai mata pelajaran dapat dilakukan berkaitan dengan berbagai objek sikap sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap terhadap mata pelajaran. Yang kedua, sikap guru terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan terhadap peserta didik. Yang ketiga, sikap terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, sikap terhadap materi dari pokok-pokok bahasan yang ada atau yang akan disampaikan. Yang kelima, sikap berhubungan dengan nilai-nilai tertentu yang ingin ditanamkan dalam diri siswa melalui materi tertentu. Yang ketujuh yaitu sikap berhubungan dengan kompetensi afektif lintas kurikulum. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini pembahasannya. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.